Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atrimurni dalam channel Atridodi Official. Guys, kali ini saya kedatangan tamu guru SMA 1 Kota Bengkulu ya. Saat ini baru pindah. Oh, baru pindah ya. Baru mutasi ini. Baru mutasi dari kabupaten atau dari provinsi luar? Dari Kabupaten Bengkulu Utara, SMP Negeri 58 Bengkulu Utara, pindah ke sini ditempatkan di SMA 1 Negeri Bengkulu. Oh gitu. Utara. Jadi dari SMP di Kabupaten Bengkulu Utara ya. Iya. Sekarang mutasi ke SMA N1 Kota Bengkulu. Itu di bulan apa, Bu? Alhamdulillah kemarin keluar SK mutasinya di bulan Desember tanggal 21. Oh, berarti baru dalam 2 bulan ini ya. Iya. Dalam 2 bulan ini udah mutasi ke Bengkulu. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh, saya pingin kenalan dulu nih nama Ibu. Kan biar teman-teman yang nonton kenal dengan Ibu siapa. Sapa dulu subscribernya. Selamat berjumpa. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya bahwa nama saya Deni Afrina. Dulu bertempat tinggal atau bertugas itu di SMP Negeri 58 Bengkulu Utara yang notabene beralih dari tahun 2007 berganti nama ya dari SMP 2007. 2007 dari SMP 4 menjadi SMP 3 enggak SMP 3 SMP 4 SMP 3 terus berubah lagi SMP 2 terus berubah lagi tahun 2017 berganti nama menjadi SMP Negeri 58 Bengkulu Utara. Kok jadi urutannya jauh banget? Iya, karena perubahan dari pertukaran kemarin itu ya kecamatan ya. Karena perubahan kemarin kan kecamatannya disatukan dengan ke tahun, terus bertambah kecamatan akan jadilah SMP Negeri 58 SMP Negeri 58 di kecamatan Pinang Raya penambahan. Oh gitu. Jadi karena jadi ada pemekaran gitu ya. Pemekaran kecamatan sehingga merubah status SMP ke tahun menjadi SMP Pinang Raya. Oh gitu. Jadi perjalanan yang cukup panjang, Bu ya. Walaupun di satu sekolah tetapi sudah berganti beberapa kali nama. Iya. Terus akte kelahirannya gimana tuh? Akte kelahirannya berganti ya. Iya. Jadi Ibu pindahannya dari ke tahun ya, dari SMP mutasi ke SMA. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, Bu. Jadi perjalanan guru ya, karena sekarang kan cukup banyak fenomena kita di dunia pendidikan. Jadi itu udah berkali-kali ganti status sekolah gitu kan, dari SMP. Sekarang Ibu pindah ke SMA nih. Iya. Baru 2 bulan ya, baru 2 bulan. 2 bulan apa enggak sih? Kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan ya. Dengan posisi kita masih pandemi nih. Iya. Pandemi yang insya Allah akan dilanjutkan, yang kita belum tahu sampai kapan gitu. Iya. Jadi Ibu pindah ke posisi lebih ke tingkat lebih tinggi, gimana prosesnya, Bu? Nah itu saya ceritakan dari awal dulu ya, Bu Astri. Saya pindah ke sini berdasarkan ingin ikut suami karena udah 15 tahun lebih. Istri soleha. 15 tahun lebih tidak bergandengan atau satu rumah dengan suami. Berarti kita gitu. ada 2 rumah, berarti kan 2 kompor kata Iya, orang ya. iya, beda atap gitu. Beda atap. Satu Jadi, keluarga dengan 2 rumah. Dengan pembagian anak yang sama rata, satu-satu. Anak yang gitu. tertua ngikut sama suami, anak yang nomor 2 ikut saya. Terus tapi statusnya tetap rumah tangga ya. Iya banget. Terus ada ini kan, akhirnya suami menyarankan gini, kompromi akhirnya gini,
saya tidak bisa mengikuti ke Bengkulu Utara. Saya ingin di sini mengembangkan karir di sini. Akhirnya suami ini kan, itu kata suami, jadi saya harus ngikut. Jadi istri soleha itu memang harus ikut. Berproseslah dari 2019 mengurus pindah. 2019 karena saya mengabdi di SMP 58 itu, yang dari status baru SMP 4 kemarin ya. Dari statusnya SMP 4, SMP Negeri 4 ke tahun ke itu SMP 58 gitu. Itu terlalu banyak, alhamdulillah. Dari tahun berapa di sana? 2003. Oh, dari 2003. Kemudian sampai terakhir 2019. 2020 ya. Sampai 2020. Berarti 17 tahun kurang lebih. Kurang lebih 17 tahun. Sorry. SMP 57 ya? SMP 58. SMP 58. Hai, ada Ibu Deni di sini. Terus begitu banyak, alhamdulillah, pengalaman banyak di sana, diajarkan oleh kawan-kawan yang begitu punya antusias yang tinggi juga untuk memajukan anak pendidikan bangsa di sana ya, kawan-kawan yang kekeluargaannya kuat. Iya, benar. Saya diajarkan dari senior saya yang ada yang pindah, ada yang itu dari senior sampai menjadi senior gitu. Diajarkan senior sampai ingin menjadi senior juga di sana. Iya. Akhirnya saya tahu, berarti saya harus berkembang keluar. Harus ikut sekarang dengan suami. Jadi ibarat sudah selesai pengabdian ya. saya selama ini. Jadi udah keluar dari kepompong, sekarang terbang jadi kupu-kupu. Pas keluar inilah saya merasa berarti saya butuh ilmu, masih butuh ilmu, masih harus belajar. Ternyata selama ini saya hanya di kandang saja. Gitu. Pas saya keluar baru saya tahu saya ini lebih cenderung kemarin itu hanya butuh yang di kabupaten aja. Hanya tahunya sekitar pendidikan hanya sebatas itu saja. Pas saya keluar, saya bergaul, baru ketemu dengan kawan-kawan di SMA, ternyata dia udah sampai kemana-mana. Jadi ada antusias untuk jadi belajar. Kemarin terperangkap ya? Ya, kemarin terperangkap benar. Hanya tahunya SMP 58. Hanya sekitar ke tahun. Tapi kan punya tujuan yang sama ya. Walaupun tujuan sama di Bengkulu Utara, tapi kan walaupun nanti juga di sini tetap berhadapan dengan anak-anak kan. Iya. Berhadapan dengan anak dengan lain tingkat ya. Iya. Kalau kemarin kan SMP, sekarang SMA. Itu prosesnya sulit nggak sih? Kalau saya dalam menghadapi nih, Ibu kan 17 tahun punya pengalaman bertemunya anak SMP, anak yang baru pubertas, anak yang baru berkembang, sekarang ketemu dengan anak SMA. Udah ketemu belum sama siswanya? Udah, kemarin udah ketemu setengah kelas, setengah dari jumlah siswanya. Ya, udah sempat ketemu ya, Ketemu, kita ini bareng kan, kerja bareng juga untuk buat dena kelas. Saya minta rubah lagi. Udah langsung wali kelas ya, Bu ya. Langsung keren. Jadi bagi pakai dua shift kemarin. Pakai dua shift dari nomor absen 1 sampai nomor absen 13 itu shift 1. Dari 14 sampai ke nomor 28 saya bagi seperti itu karena kemarin ada karena kita nggak boleh berkumpul juga kan. Tapi kan SMA pakai zonasi kan? Iya, pakai zonasi masih pakai zonasi, tapi ternyata ada yang pindahan-pindahan gitu. Jadi memang ada yang jauh juga gitu ya. Jadi pindahan kan. Jadi proses penyesuaian sulit. Alhamdulillah karena kita sudah terbiasa dengan siswa, baru cengkrama dengan terlalu siswa. Ini ya. Alhamdulillah saya tidak merasakan kesulitan. Malah saya, begini loh menghadapi anak SMA. Ternyata kita bisa curhat-curhatan. Baru sehari saya udah merasa, bisa curhati anak ini. Tapi nggak curhat masalah rumah tangga. Enggak lah. Curhat-curhatan hal pelajaran, Bu. Nanti ibu ini, saya juga nanti bantu saya ya, karena saya ini kan di rumah juga punya anak yang usia SMA ya. Iya. Jadi bisa sambil melihat karakter juga gitu ya. Pembelajaran bagi saya untuk gimana ya, menghadapi anak yang notabene sangat berbeda, yang biasanya saya hadapi anak-anak yang di dusun atau di desa itu kan masih tertata. Belum terkontaminasi.
Apalagi di sana banyak daerah terang ya. Iya, masih bisa dibentuk, masih bisa diperbaiki. Kalau yang ini, kalau ibarat ini kita membuat patung atau apa, jadi kita kalau SMP itu dari proses kita mau menjadikan. Iya. Kalau sekarang ini barangnya udah ada nih. Tinggal bagaimana kalau kita sekarang mungkin ke arah finishing ya. Iya. Kan bentuknya sudah ada, tapi bagaimana merapikan. Iya. Kalau SMP kan bagaimana kita membentuk mereka, gitu, karakter yang kita ini kan. Ya, jadi gitu ya. Saya belajar juga sih dari senior di SMA 1 kan. Saya lihat cara dia berbicara seperti itu. Saya coba, guru ini berbicara sama anaknya seperti ini. Jadi tidak kayak anak-anak gitu ya. Kalau SMP kan kita masih kayak anak-anak. Ya. Saya perhatikan bagaimana anak-anak kan gitu. Kalau sekarang enggak, kalian seperti apa sih maunya kan gitu. Cara kita ngomong. Saya menginginkan mereka mengungkapkan. Iya. Ini nanti apa yang ibu butuhkan atau yang kalian butuhkan, ungkapkan aja ya. Misalnya, Bu, kami butuh ini dari ibu, Bu. Nah, kalian ungkapkan, jangan langsung dengan kawan. Bertanya dengan guru lain, saya bilang langsung hadapi saya. Saya terbuka orangnya, saya bilang. Apalagi wali kelas ya, ibu kandung di sekolah gitu ya. Ibu kandung. Cuman mungkin karena masih pandemi ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, jadi proses kita pindah dari SMP ke SMA, jadi beda lahan gitu ya, beda penempatan gitu kan, beda gaya bicara. Kemudian materinya otomatis berbeda sangat berbeda. Karakter anak berbeda. Kemudian kita juga dari kultur yang berbeda juga gitu kan. Jadi lumayan kompleks penyesuaian Ibu Deni di sini. Iya kan? Iya, yang ternyata saya harus lebih banyak belajar, lebih banyak yang selama ini saya orang yang nggak sabar. Di sini harus belajar sabar. Tapi kalau dilihat dari wajah ibu orang yang sabar. Alhamdulillah. Itu dari penglihatan Ibu Atri lah, ya. Dari penglihatan Ibu Atri ya. Dari penglihatan saya ibu yang sabar. Alhamdulillah, ibu yang masih ada yang muji bijaksana, saya gitu ya. Ini terbang loh ibu saya sampai kemana loh. Jadi kalau ibu Deni ya insya Allah saya yakin lah ya, karena dari tatapan matanya, dari aura wajahnya itu adalah ibu yang sabar. Nah sekarang permasalahannya kita kan belum tahu nih tatap mukanya kapan. Kita masih daring. Nah sebagai wali kelas nih saya nanya, belum sebagai guru mata pelajaran. Sebagai wali kelas, apa hal yang ibu rasakan pembelajaran daring, apa yang bisa kita lakukan untuk menggali potensi ini bisa keluar secara maksimal gitu. Nah itu yang akan saya pelajari. Makanya saya ingin begini, saya buka forum di WA dari hari kemarin ya. Dari kemarin saya buka forum di WA, tolong nanti kita saling mengungkapkan di WA apapun dan bagaimanapun maunya apa, silakan ungkapkan di WA grup, atau nanti kalau tidak itu silakan Anda WA pribadi saya. Wapri lah gitu ya. Pribadi, maunya apa, permasalahannya apa, kita ikuti, kita pelajari sama-sama. Kita yang namanya satu keluarga di dalam lingkup kelas kita, saya wali kelas, jangan merasa sungkan untuk berterus terang. Iya. Saya buat seperti itu. Jadi kita mengoptimalkan komunikasi yang positif gitu ya. Jadi walaupun kita tidak ketemu di ruangan atau di suatu tempat, tapi kita punya wadah. Kita punya tempat, kita punya ruang yang berbeda. Kalau dulu ruang kita nyata, sekarang ruang kita maya gitu. Jadi kita masuk antara nyata dan maya. Antara nyata dan tidak nyata. Jadi gitu ya. Jadi ibu mengambil sisi positifnya ya. Otomatis ya sebagai guru melek informasi ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang seharusnya tidak jadi masalah menjadi masalah. Itu yang saya takutkan. Saya baru masuk
nanti menjadi sumber masalah. Iya, Itu yang saya benar-benar. takutkan. Jadi- Makanya saya belajar untuk mendalami karakter anak dari WA, dari dia, cara dia menulis dulu, cara dia mengucapkan menyampaikan. assalamualaikum, cara dia berbicara, terus saya dengar Tapi dia mata telepon. pelajarannya bukan bahasa Indonesia Bukan. kan? Jadi bilang Saya tadi- juga harus belajar benar ini dari matematika SMP ke matematika SMA. Oh, ibu guru matematika. Iya, Orang makanya, cerdas tolong ini. dong, nanti ajari cara berbicara. Public speakingnya. Oh, public speakingnya harus kita tingkatkan dari yang kemarin terbata-bata dengan logat kita yang biasa sama siswa SMP bermain-main. Sekarang iya. harus tertata di SMA. Iya, benar. Alhamdulillah saya mulai mempelajarinya karena dari Bu Atri saya Oh. belajar. Dari saya. Saya belajar dari Bu Atri. Berarti ibu termasuk orang yang rajin lihat konten saya. like, Like, comment, subscribe. dan subscribe. Banyak hal yang bisa kita ambil di masa pandemi. Kalau Iya. kita berpikir negatif, semuanya negatif, Negatif, ya. iya. Tapi kita harus berpikir positif ya. Bahwa COVID-19 ini banyak menggali kreativitas kita. Iya. Terutama Siswa kita sebagai guru juga dan sebagai orang tua juga bisa Iya, benar. mendapatkan Kalau hikmah saya dari malah semua. kerepotan sebagai orang tua, Bu. Nah, saya juga kerepotan, tapi saya merasa saya butuh ilmu. Dari sinilah saya tahu, anak saya rupanya mempelajari ini. Seperti ini. Saya tahu dari anak saya. Iya, benar. Selama ini saya tidak tahu kegiatannya apa. Sekarang saya tahu semua karena dari dia belajar melalui Zoom, Iya. Teams, Classroom. Saya tahu Classroom. semua dari sana. Anak Malah saya belajarnya dengan berkomunikasi anak, ya. ternyata tidak harus dengan WA group, dengan Japri ya, tetapi ternyata bisa Banyak- melalui layar. Banyak media lain yang Media bisa lain kita yang bisa manfaatkan dijadikan, ya. bahan Sebagai pelajaran bagi kita. Makanya Bapak Ibu yang di rumah dan teman-rekan sekalian, teman-teman sekalian, terutama guru. terutama guru, jangan bosan-bosannya untuk menggali, mempelajari apapun itu. Jangan sungkan dan jangan merasa kita ilmu kita lebih daripada yang lain. Masih harus belajar, Iya. walaupun dengan orang yang di bawah usia kita. Oke, jadi Ya. gitu ya. Jadi kita sebenarnya belajar dengan anak pun nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang penting, Jangan gengsi. jangan gengsi. Iya, jangan gengsi untuk belajar. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke guys, kita lanjut perbincangan kita dengan Ibu Deni. Sangat menarik ya, pengalaman guru yang baru mutasi dari Bengkulu Utara menuju kota Bengkulu demi keutuhan rumah tangga. Pokoknya Demi sekarang menjadi- mah happy. Demi Alhamdulillah. menjadi istri yang soleha ya. Apa selama ini nggak soleha? Ya buktinya lebih soleha lagi karena iya. sudah ikut dengan suami. Kalau kemarin kan suami di Bengkulu, ibu di Bengkulu Utara. Jadi kemungkinan ibu untuk menggarap ladang pahalanya itu masih Masih kurang. Jadi kalau sekarang mungkin Masih udah banyak setiap yang hari bisa perlu melayani, diperbaiki. ya bisa kebutuhan anak, Iya, betul. kebutuhan suami, kebutuhan rumah tangga ya. Selama ini kan jadi kekurangan curhat kasih rumah sayang sih tangga. sebenarnya ya. Anak-anaknya kurang kasih sayang dari dua belah pihak. Jadi curhat rumah tangga. Oke, kita Bukan lanjut. curhat ini ya. Ini sekedar apa? Ya, pemanis, sharing-sharing biasa. sharing-sharing. Tapi agak ini Ya, dikit sih. sebagai ibu-ibu gitu ya, sebagai ibu-ibu. Nah, jadi penyesuaian memang kita butuh waktu ya, Iya, apalagi ibu yang sudah 17 tahun di SMP, kemudian baru memulai 2 bulan di SMA, otomatis akan banyak penyesuaian yang harus ibu lakukan Iya, gitu kan. benar. Kemudian itu sebagai wali kelas ibu menghadapi daring, ibu membuka ruang-ruang yang lain ya, ibarat seperti ruang guru atau apalah Iya, gitu ya dengan anak-anak. Kemudian sebagai guru mata pelajaran nih, guru mata pelajaran matematika, saya sebenarnya waktu sekolah Bu, jujur jujur Saya dari juga hati jujur ini. dari hati yang paling dalam, kalau belajar matematika itu
bulu kuduk saya agak sedikit merinding gitu, merinding disco. Karena rata-rata Iya, ya, bukan saya mengatakan semua guru matematika begitu, tidak. Iya. Tapi rata-rata kan guru matematika, guru eksak itu cenderung dengan killernya gitu. Kalau zaman saya sekolah dulu Iya. itu dikatakan killer. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu kan pembunuh ya. Iya, benar sekali. Ya paling tidak guru itu Momok membunuh, ya, sebagai iya, momok yang ditakuti. membunuh karakter gitu Siswa. kan. Iya, Jadi matematika, kalau udah matematika ya rata-rata teman-teman kan udah banyak yang takut. Iya. Nah, bagaimana Ibu menerapkan ilmu matematika ini, terutama kita daring nih, anak bisa berbalik arah gitu kan, dari yang tadinya nggak suka, ya kita harus mengajak anak itu suka. Kalau dulu di kelas kita bisa lihat nih, yang di belakang tidur, Iya. yang di samping ngantuk, yang di kiri ngobrol, kita bisa lihat. Iya. Nah sekarang kan kita menggunakan semuanya media, mendingan kalau bisa Zoom atau apa kita masih bisa melihat anaknya. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang nggak punya kuota, kemudian mereka yang mungkin tidak punya fasilitas untuk bisa melakukan Zoom, kemudian tidak semua anak itu suka dengan matematika. Iya. Kemudian bagaimana mengajak mereka, punya formula nggak Ibu di sini, terutama Ibu yang juga baru dari tadi di SMP sekarang harus melompat naik ke SMA gitu kan. Mungkin Ibu punya formula yang bisa kita bagi ke teman-teman, terutama guru-guru matematika, atau Bapak Ibu yang di rumah yang sekarang lagi mengajar anaknya matematika punya kendala, terutama saya mungkin ya punya kendala untuk mengajarkan matematika ke anak sendiri gitu. Iya. Benar. Jadi ada nggak formulanya atau gimana sih? Ibu punya trik khusus gitu? Nah, saya tidak. Saya masih belajar ya, dan dalam kondisi seperti ini sih masih belajar. Baru tahu siswanya ya, karakternya. Saya punya inisiatif seperti ini. Saya belajar, mereka juga belajar. Saya cenderung seperti ini. WA saya pribadi, kita pakai video ya, video call. Oh yang grup Ya, itu ya. video call kita pribadi. Uh-uh. Kalau Anda memang benar-benar tidak bisa, ingin memahami, benar-benar memahami matematika, kita belajar sama-sama. Saya bilang seperti itu. Luar biasa. Ya. Terus ruang saya terbuka. Saya bilang rumah saya terbuka dimanapun, jam berapapun kecuali malam. Saya siap. Saya baru ngomong rumah Ibu terbuka 24 jam pos ronda. Kecuali malam ya, saya nggak bisa. Dari seandainya masih daring, saya terbuka dari jam 8 sampai jam 4. Saya tunggu siapa yang mau belajar di rumah dengan protokol kesehatan yang harus Jaga. dijaga. Saya Iya. bilang, tetapi tidak harus satu hari itu 5 orang, enggak. Misalnya 3 orang datang aja ke rumah, kita belajar, kita sama-sama. Kalau seandainya memang benar-benar butuh bimbingan khusus untuk belajar matematika. Okay. Ya tidak harus guru itu menerangkan, oh ini enggak, ini nak, saya enggak bisa. Enggak, kita sebagai guru tidak ada kata tidak bisa. Luangkan waktu, memang itu jam kerja kita. Luangkan waktu untuk siswa kita. Apapun itu demi anak bangsa. Apapun itu saya lakukan. Bagus. Untuk belajar seperti Saya karena dukung, saya Bu. punya anak, saya kepengen anak saya seperti itu. Iya benar. Nggak salah pemerintah memberi Ibu reward gitu. Ya saya sih karena sebagian kan guru itu kan punya urusan juga. Iya. Dia juga punya anak, dia juga punya keluarga yang Iya. posisinya juga kena dampak COVID-19 juga. Iya, benar. Jadi memang artinya walaupun kita masih daring, guru tetap membuka diri seperti luring ya. Iya, benar. Ke rumah. Tapi punya nggak Ibu misalkan pingin luring tapi bikin zonasi gitu kan? Iya. Zonasi tempat tinggal Ibu yang datang berkunjung. Benar. Bisa ya? Bisa. Saya begini. Kemarin saya kesepakatan ya, yang rumahnya jauh dari lokasi rumah saya, itu saya tunggu di sekolah. Oh, gitu. Sudah saya bilang sama siswa, saya tunggu di sekolah orang berapa, tapi pakai shift. Saya bilang
batas waktu dari jam 8 sampai jam 2. Jadi Saya ibu bilang sekolah seperti tiap itu. hari juga ya? Iya, rencana saya inginnya seperti itu. Jadi saya kepengen bagaimana rasanya sekolah di tempat yang baru ini. Walaupun kemarin kan ada pendapat dari kawan boleh kombinasi, ternyata sekolah juga memfasilitasi kalau mau kombinasi silakan, tetapi tidak boleh seluruh siswa sebanyak satu kelas itu untuk datang, tetapi menggunakan shift, protokol kesehatan dan menjaga semuanya itu, jangan sampai kita teledor dengan apa yang disarankan oleh pemerintah. Apalagi kalau kita lihat kasus-kasus baru, Kasus yang semakin meningkat ini klaster ya. baru, bahkan Bengkulu pernah menjadi 10 besar 10 besar zona merah 10 besar peningkatan COVID ya. 19 dalam satu hari gitu Satu ya. hari iya. Jadi Makanya, bagi anak-anak yang berada di rumah ya tetap semangat ya. iya. Karena kalau sekarang kita kembali melihat bahwa kalau dulu ya Bu ya, kalau dulu Iya. kita berpikir sekolah itu satu-satunya tempat untuk belajar. Benar. Kalau sekarang itu sudah tercabik-cabik oleh COVID Iya. ya, bahwa dimanapun dalam kondisi apapun kita bisa belajar. Kalau dulu Dunia terkembang iya. bukan bukan seperti dimanapun, kapanpun, siapapun bisa menjadi guru. iya benar. Ingat ya, siapapun, dimanapun kita bisa belajar. Jadi- guru tidak harus ada guru di sekolah. Iya. Jadi Ya. ruang yang seperti ini pun bisa menjadi pelajaran Wadah kita, untuk ya. belajar. Cuman kan saya menonton beberapa konten, kemudian melihat beberapa berita gitu kan, Iya. bahwa ada hal yang dirindukan oleh seorang siswa, bahkan oleh banyak siswa. Untuk cari ilmu itu gampang katanya kan. Iya. Untuk cari ilmu itu gampang, Iya. ada Google, ada ini, ada itu, bahkan Google itu lebih pintar Lebih dari pintar guru. dari seorang guru. Tapi guru itu nggak tergantikan loh Bu. Iya, benar Bu. Saya merasakan seperti ini. Jangankan ini siswa ya, saya aja merindukan siswa. Iya. Belajar di Jadi- kelas, jadi- bersenda gurau, walaupun ada marahnya, ada rasa kesal sama Iya. siswa, ada rasa ini, tapi kita bisa meluapkan sama-sama, bertatap muka, Iya. bersenda gurau bersama, walaupun saling kadang-kadang lihat siswa saling mengejek itu ada rasa wah beginilah bahagia gitu ya. inilah sebenarnya guru. Ah, Inilah sebenarnya guru. Saya sangat merindukan itu loh. Saya sangat merindukan Ya, karena dari jadi- bulan 3 kita tidak merasakan itu. Jadi sangat merindukan sekali. Udah 10 bulan lebih ya. Udah masuk bulan ke berapa ya? Ya udah 10 bulan Hampir ya. 1 tahunan kita Iya. ini nanti kalau sampai bulan 3 lagi 1 tahunan. Gitu. Iya. Karena saya orangnya suka menyanyi, suka menarik, jadi kepengen, ayo nak kita nyanyi, ayo nak kita nari. Nah, saya pengen seperti itu dalam belajar itu. Iya benar. Jadi saya nonton di salah satu konten itu ada seorang siswa yang ditanya, saya bisa aja cari ilmu itu di Google, Iya. bisa aja. Tapi di hati saya guru nggak tergantikan karena Iya. untuk mengajar etika, untuk memanusiakan manusia itu butuh guru. Iya. Nah Sekarang- ini yang sekarang yang dirindukan. Kalau kemarin-kemarin mungkin ayah bunda di rumah itu kalau terjadi apa-apa dengan anak, kemudian guru marah, guru emosi, tiba-tiba marah juga ke guru, Iya, langsung menyalahkan guru, lapor polisi ini itu dan Iya, lain sebagainya. Sekarang merasakan pendidikan di rumah 24 jam dengan anak, kemudian meminta mereka belajar, kemudian mereka nggak mau, orang tua merasakan bagaimana kesalnya saat sebuah perintah diabaikan. Iya. Akhirnya baru menyadari ini toh yang menjadikan guru di sekolah. Iya. Ini toh yang membuat guru tidak sabar. Ini toh yang selama ini dilakukan oleh guru. Jadi ada hal positif sebenarnya bagi guru Benar. yang kita terima ya, bahwa sebenarnya semua orang bisa jadi guru, tapi semua orang tidak bisa mendidik. mendidik, benar. Iya. Sekarang Kalau ini- menggurui semuanya bisa. Benar. Sekarang ini kan ada kita harus belajar memanusiakan manusia. Iya. Nah, inilah yang menjadi kendala kita memanusiakan manusia. Ya belajar dari back to nature lagi kata orang. Iya, jadi kembali lagi ke alam. alam. Kembali kita memulai lagi hal-hal yang
yang tadinya terabaikan. Iya, Sekarang kan benar. antara guru, orang tua itu kerjasamanya sudah cukup harus erat. dieratkan Jadi, lagi. Jadi bagi guru-guru teman-teman di luar sana yang lagi menyaksikan konten saya kan pasti kita semua merindukan sekolah ya. Iya, Jadi sangat merindukan sekali. jadi kalau orang tua rindu dengan guru itu masih ada di sekolah kok. Mereka tetap ke sekolah, mereka tetap mengontrol kondisi di sekolah, tetapi mungkin sekolah sepi tanpa siswa gitu ya. Taman-taman bermain, tempat olahraga dan lain sebagainya itu kosong sekarang. Kantin-kantin sekolah itu nggak terisi dan semuanya merindukan suasana merindukan itu. suasana sekolah. Ya, jadi pembelajaran jarak jauh bukan tidak kita cintai ya, bukan tidak kita cintai. Ada hal yang bisa kita lakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Iya. Dengan COVID ini kita membuka diri kita yang tadinya tidak melek informasi, tidak melek teknologi. Sekarang kita menjadi melek informasi, Harus melek tahu teknologi. semuanya. Ya. Mempelajari Kita belajar lagi, semuanya. ketinggalan kita sebagai seorang guru yang tadinya tidak Hanya mau sekedar belajar ini, hal yang baru. Sekarang harus Sekarang tahu. harus IT tahu. pun harus dipelajari benar. IT. Itu hal yang paling pokok sekarang malah Iya, ya. malahan paling pokok. Kalau sekarang. guru tidak paham bagaimana caranya Zoom, bagaimana caranya pakai Teams, pakai ya, Classroom, pakai apapun itu sekarang itu harus. sangat ketinggalan sekali gitu kan. Ya, saya merasakan selama di desa, saya hanya menggunakan WA. Ternyata gitu. Jadi saya sekarang keluar, saya harus belajar lagi. Iya. Tapi alhamdulillah terkejutnya hanya di dalam hati. Tapi pas Iya. di luar, karena kita sudah mempelajarinya selama libur ini, guru itu kan pinter menguasai jiwa gitu kan. Jadi Betul. kagetnya meledak di Meledak dalam di dalam terbakar, aja, jangan dikeluarkan. dalam Kalau keluarkan aja kenapa? diredam. Benar. Nggak ketahuan gobloknya. Sama-sama ya. Iya, jadi sebenarnya kalau kita katakan kita bersyukur, untung ya COVID-nya Iya. datang di tahun 2019, 2020 di saat internet sudah masuk desa ya. Iya. Kalau Masuk bayangkan desa. kalau seandainya COVID ini dulu datang di zaman saya SMA tahun 95, 94 Iya, gitu kan, 94. di mana 2000 ke bawah Iya, lah. 2000 Kalau ke bawah 2000 ke COVID, bawah, COVID ini datang, sekolah benar-benar tutup. bukan tutup lagi, kita kurang apapun. Iya, benar-benar berhenti gitu kan. Terhenti dari segi apapun, sangat Jadi kekurangan benar kalau kita. ibarat dunia berputar, Iya. dunia ini nggak berputar selama COVID gitu. Tapi Iya. kalau sekarang ternyata tidak. Aktivitas malahan masih bisa. aktivitas kita bertambah. Iya. Mahasiswa tetap kuliah, Iya. kemudian anak-anak tetap sekolah, kemudian semuanya serba online. Dan Iya. mudah-mudahan titik ini membuka diri kita ya, membuka Iya, diri kita untuk lebih baik ke baik depannya. lagi, menambah ilmu lagi, mencari ilmu lagi. Saya dan kawan-kawan mungkin yang lain di rumah juga merasa kekurangan ilmu. Saya juga kekurangan ilmu. Kita belajar sama-sama kembali lagi. Ya, untuk menambah ilmu kita harus rela, apapun kita lakukan itu selagi positif untuk diri kita dan anak-anak didik kita. Oke, jadi sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjutkan perbincangan kita. Mungkin di sesi terakhir ini pesan terhadap siswa, terutama siswa yang sekarang lagi Ibu pegang nih, wali kelas berapa Bu? Di 10 IPS 2. Oke, kepada siswa 10 IPS 2 terutama yang wali kelasnya Ibu Deni, dengarkan pesan-pesan beliau ini. Oke, siswaku dimanapun Anda berada, ya, ingat ya, ilmu itu tidak harus ada di sekolah. Ilmu itu dimanapun. Jangan segan dan jangan sungkan, jangan takut dan jangan merasa kita lebih ilmu kita lebih. Ya. Belajarlah untuk menggali apapun itu. Oke. Dimanapun Anda berada, guru itu Tetap. tidak harus di depan kelas di depan gitu. kelas. Tapi jadi- dimanapun dia tetap ada. Iya. Ya. Jadi- dia tetap ada.
mungkin siswa itu ibarat seperti gelas lah ya. Iya, gelas kosong. Jadi gelas kosong, saat gelasmu penuh kamu pindahkan kemudian kosong kembali sehingga kamu kembali, bisa menerima semua yang saran, baru, semua saran ilmu. apapun. Jangan Tetap patah optimis ya, tetap optimis. Optimis, tetap merasa selalu ingin belajar dan tetap semangat. Iya. Walaupun dalam keadaan seperti ini. Walaupun dalam kondisi COVID-19 ya. Iya. Ingat COVID-19 ini nyata ya. Nyata, benar-benar nyata. Kemarin saya juga merasakan, Nyata apa enggak sih? ternyata saya sudah melihat Ada yang sudah ada yang meninggal, ternyata memang ada yang benar-benar positif nyata gitu. positif. Saya langsung berarti ini nyata. Ya, Memang jadi jangan dianggap remeh. Iya, jangan dianggap remeh. Jangan Tetap dianggap remeh. menjaga kesehatan, jaga jarak dan lain sebagainya. Kemudian mungkin untuk teman-teman sesama guru mungkin Bu, apa yang bisa disampaikan terutama guru-guru yang teman-teman yang Ibu tinggalkan di SMP 58 di 58, mungkin silakan disampaikan pesan dan selama bersama gitu 17 tahun bersama. Pengen nangis ini kalau ingat SMP, rasanya pengen nangis. Begitu banyak kenangan ya, dari awal masuk sampai kemarin kami belum mengadakan pertemuan, perpisahan pun belum ya. Saya belum pamit juga dari sana karena terkendala. Artinya akan kembali ke sana nanti suatu saat ya. Suatu saat akan kembali, mungkin dalam waktu dekat ini saya akan ke sana. Saya sangat merindukan kawan-kawan yang nyata dan benar-benar rindu dengan kawan selama 17 tahun bersama. Oke, perjalanan yang itu, perjalanan panjang yang dilewati ya. Apapun itu nggak bisa saya ungkapkan. Selamat bertugas kembali kawan-kawanku di semester baru ini. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga dan saling berbagi ilmu apapun itu, saling tegur sapa, saling beri informasi, walaupun itu hanya disecarik kalimat dalam HP ataupun media japri-japri sosial, media sosial kita. Tetap Ya, kau akan tetap kukenang. Aduh, nggak bisa dibayangkan lagi. Iya, selamat tinggal teman-teman. Semoga Ibu Tinggal Deni pokoknya, bisa merah lebih dong baik mata lagi, saya. bisa lebih baik lagi di tempat yang baru. Harapannya Bu untuk teman-teman yang baru di sini di SMA 1 Kota Bengkulu. Alhamdulillah kemarin udah bertemu ya, udah rapat ya. Kemarin udah melihat suasananya. Alhamdulillah mereka menerima, terbuka dan saling bertukar pikiran. Kemarin sudah sharing gitu udah ya. sharing, malahan mereka saya nggak bisa bicara seperti ini. Yang jelas mereka ingin memberikan sama-sama belajar katanya. Kita sama-sama belajar. Jadi diberikan ruang yang sama yang gitu luas ya. untuk saling berbagi. Dan kepala Alhamdulillah. sekolahnya alhamdulillah juga terbuka memberikan saya saran untuk terus belajar bagaimana kondisi SMA kita. Titip salam untuk guru SMA 1 ya. Kapan-kapan saya main ke sana. Berkenalan dengan mereka. Karena saya orangnya nggak gaul, Bu. Jadi untuk teman-teman SMA 1 yang sudah menerima Ibu Deni, harapan cukup besar tertuang karena untuk melanjutkan karir di sini ya, Bu ya. Kemudian mungkin sebagai seorang guru ya, untuk orang tua apa yang bisa disampaikan? Saya sebenarnya tidak bisa berkata juga sih untuk orang tua. Mungkin orang tua lebih tahu kondisi anak yang sebenarnya. Namun harapan kami sebagai guru besar pada orang tua yaitu kerjasama. Ya kan, kerjasama tapi bukan kerja rodi ya, Bu. Ya, kerjasama dalam meningkatkan mutu, ya kan? Mutu pendidikan kita bukan dari segi apapun, tapi dari sikap juga di rumah. Kualitas anak, kualitas
kuantitas anak. Kita Itu yang juga diharapkan. kembali ke skillnya, skill kita, iya gitu skill ya. anak kita harus gali. Kita harus tahu juga kondisi anak juga seperti Iya. apa, emosinya. Iya, Seperti benar-benar. apa. Jadi kalaupun misalkan anaknya pintar banget tapi emosinya nggak stabil juga Itu bahaya ya. makanya kita sama-sama belajar lagi. Jadi kalau bisa skillnya bagus, emosinya bagus, jadi ketenangan alangkah. jiwa anak itu jadi sempurna gitu ya. Makanya saya minta kami Orang sebagai tua bersabar. kami sebagai pendidik dan kawan-kawan rekan-rekan mungkin yang lain juga Orang tua harus berpikiran bersabar sama dulu mungkin sampai ya. pandemi ini selesai ya. Kita selalu berdoa jangan sampai ini berlanjut-lanjut dan berlarut-larut. Jadi tetap bimbing anaknya di rumah Iya, gitu tetap ya. sama-sama Dampingi kita anak bimbing. belajar. Kemudian kalau memang jangan ada miskomunikasi dengan Dengan guru sehingga nanti ada kesalahpahaman yang Iya. mengakibatkan terhambatnya pengalaman belajar anak iya. gitu ya. Ya kita guru itu harapannya itu keberhasilan seorang guru adalah melihat siswanya melampaui berhasil. dirinya gitu kan. Berhasil dalam arti kata apapun yang dilalui dengan tahap yang baik. Oke Bu Deni, terima kasih dengan obrolan panjangnya. Saya juga Kapan-kapan terima kasih karena bisa memperkenalkan diri di dunia seperti ini yang selama ini hanya dikatakan awam ya, guru desa awam. Ya enggak lah, kita juga Nggak banyak- gaul juga, guru desa kan gaulnya di desa aja. Nah sekarang saya kepengen, alhamdulillah kok bisa ketemu dengan guru yang notabene udah sampai kemana-mana. Oh iya, saya masih di sini saja. Sampai ilmunya udah kemana-mana. Aduh, Jadi ya benar, jadi kita memang untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, kita memang harus banyak sharing seperti Iya, ini kan. sharing. Kemudian berbagi, jangan merasa kita lebih hebat gitu dari ya. orang Kita lain. harus membuka diri untuk ya baik itu wali murid, Iya. orang tua maupun siswa sendiri. Bahkan kalau di dunia kita sekarang itu siswa itu bukan hanya sebatas kamu siswa saya guru, guru. bukan itu, tapi Kita jadi ayo kawan. iya kita sama-sama belajar gitu kan. Apa tuh saya nggak apa itu ngerti tuh hubungan timbal balik antara Iya. guru dan siswa. ya bisa jadi mungkin dengan sistem win-win solution. Win-win gitu. solution. Jadi kalau seperti itu, terima kasih Bu Deni udah mengisi konten saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, terutama subscriber saya. Mudah-mudahan dengan teman-teman like, comment, subscribe itu akan membuat kami lebih semangat lagi memberikan hal-hal positif. Selamat tahun baru. Ini pertama kali di bulan di 2021 konten saya. Udah 1 bulan saya nggak Iya, saya juga nggak ada konten dari Bu Ati. Ini Iya, biasanya lagi sibuk dengan hal-hal yang lain. Jadi ya terima kasih pengalamannya Bu Deni. Tetap semangat, lebih sukses lagi ke depannya, dan Amin. tetap menjadi guru yang baik, Amin. yang bijaksana, yang Amin. bisa digugu dan ditiru oleh anak-anaknya. Amin. Dan menjadi istri yang baik untuk suaminya yang Amin, sekarang udah amin. berapa tahun, 17 tahun terpisah, beda rumah. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan Amin, warahmah. amin ya Allah. Ini doa yang gimana yang saya harapkan dari kawan-kawan semuanya. Jadi ini, dan mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.